Wenwan. Enceng-san. Halo, apakah ini 120? Kami sangat membutuhkan ambulans di sini. Gadis kecil, aku sarankan, kamu jangan ikut campur. Hati-hati, ini penipu. Tepat sekali, tepat sekali. Gadis diberita beberapa waktu lalu. Dia tak tahan, lalu lompat dari gedung. Ini, gimana kamu bisa selamatkan orang begini? Ibu. Dasar gadis sialan, rumah ini praktis terbalik. Tapi kamu, sepanjang hari, kamu hanya tahu cara bermain maif di luar. Kembali ke sini sekarang juga. Aku... Yawen. Ayah, Ayah, kamu akhirnya bangun. Kamu buat kami berdua sangat ketakutan. Chen Yesi. Yawen. Kurasa aku melihat Wanwan. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Wanwan, bukankah dia sudah lama? Itu pasti Wanwan kita. Aku tidak mungkin salah. Dia gadis yang menyelamatkanku hari ini. Cepat temukan dia untukku. Baiklah, baiklah. Ayah, aku mengerti. Aku akan menelepon Enchen. Halo, Enchen. Sesuatu terjadi pada kakekmu. Bisa cek siapa penyelamatnya. Benar. Sekalian, periksa, apakah dia punya tanda lahir di bahunya. Baiklah. ya Wen, Yesi, jangan khawatir. Jika itu benar-benar putri kita, Enchen dan aku pasti akan cari dan bawa pulang. dasar tidak tahu berterima kasih. Zhao Linglan. Orang-orang dari keluarga Fu Wen Susu. telah mendorong kakakmu sampai titik ini. Dan kau masih berani berkeliaran di luar. Ibu, si Jalang Wenwan itu, dia hanya berharap aku akan menikahi si cacat itu. Bukan aku. Jangan takut, ibu akan memberinya pelajaran untukmu. Seseorang. Kamu yang mau buat aliansi pernikahan dengan keluarga Fu sejak awal. Sekarang kau menyesal. Apa yang bisa kulakukan? Baik. Keluarga Wen kita sudah lama merawat dan membesarkanmu. Dan malah membesarkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Kenapa kalian hanya berdiri saja? Beri dia hukuman keluarga. Sudah diberi makan dan dibesarkan baik sekali. Dasar bajingan kecil. Kau bersembunyi di sini. Jalan. Keluarga kami dengan baik hati menerimamu. Apalagi yang tidak membuatmu puas. Ibu, aku punya ide. Ide apa? Bagaimanapun, keluarga Fu belum melihat seperti apa rupaku. Kenapa tidak kita kirim saja si Jalang ini? Menikahi Fu Jingting berarti menggantikanku. Seorang cacat. Seorang yatim piatu. Pasangan yang sempurna. Itu sebenarnya ide yang bagus. Aku menyarankanmu untuk bersikap baik. Nikahi dia untukku. Jangan bermain-main. Jangan lupa. Tokenmu masih di tanganku. Jika kamu berani tidak patuh, jangan pernah berpikir untuk melihat orang tua kandungmu seumur hidup ini. Ini kamar Ketua Fu. Nyonya. Sejak Ketua Fu terluka, temperamennya tidak terlalu baik. Kamu, terserah kamu. Semua orang bilang Fu Jingting sangat berkuasa di kota Jiang. Jika aku berhubungan baik dengannya, mungkin aku bisa memintanya untuk membantuku mencari tahu identitas orang tua kandungku.
Jadi kamu adalah Wen Susu. Keluarga Wen benar-benar tega mengirimmu ke sini. Hati-hati. Aku tidak butuh bantuan. Pergi sana. Wanita semua sama saja. Lebih baik dia pergi. Bukankah sudah kubilang pergi sana? Kenapa kamu kembali? Ini adalah keluarga Fu. Aku istrimu. Kemana lagi aku bisa pergi? Kamu. Baiklah. Menikahi orang cacat sepertiku. Kamu pasti sangat tidak rela. Belum lagi kau adalah ketua perusahaan Fu. Dengan kekuatan yang besar, menikahimu adalah peningkatan bagiku. Terlebih lagi, menurut pendapatku, kakimu punya kesempatan untuk pulih sepenuhnya. Mengapa aku tidak mau? Pulih sepenuhnya. Dokter-dokter top di negara ini, semuanya sudah menyatakan kakiku tidak bisa pulih. Dari mana datang optimisme kamu itu? Dulu, aku belajar di bawah bimbingan seorang pria tua. Pernah belajar pengobatan Tiongkok tradisional. Bukan berarti aku belum pernah menemui kasus seperti milikmu. Biarkan aku mencobanya. Wen Susu, sudahlah. Kakiku tidak bisa disembuhkan. Kau bahkan belum mencoba. Bagaimana kau tahu itu tidak akan berhasil? Terlebih lagi, kau tidak peduli seberapa buruknya nanti. Bisakah lebih buruk dari sekarang? Jika kamu mengobatinya, tapi tidak menyembuhkannya, ketika nenek menyalahkanmu, aku tak akan bantu dengan satu kata pun. Mengerti? Pengobatan aku pun tur hari ini. Sudah selesai. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa kakiku sepertinya ada kekuatan sekarang. Kita baru mengobati selama beberapa hari, dan kau sudah merasakan sesuatu. Maka ini menunjukkan, metode ini efektif. Sebentar lagi aku turun rebus obat buatmu. Kau tidak boleh seperti kemarin lagi, mencari alasan untuk tidak minum obat. Tidak. Ya, bukan kau. Karena aku tak meniup obatnya cukup lama sampai dingin, dan menyiram ketua Fu kita. Wen Susu. Ketua Fu, Kau istirahat dulu, aku akan turun dan merebus obat untukmu. Fu Jingxing. Kamu harus merendahkan suaramu. Jika kamu memanggil seseorang, itu tidak akan baik. Kakak ipar. Katamu kau sama kakakku yang gak berguna. Apa bagusnya itu? Kau akan lebih baik bersamaku. Apa yang bisa dia berikan? Aku bisa memberikan semuanya. Apa yang tidak bisa dia berikan padamu? Lepaskan. Tuan muda ketiga, kamu. Wanita keji. Kau berani menggodaku. Jingxing, ada apa di tengah malam? Nenek, wanita keji ini, dia tak suka kesehatan kakak sulung yang jelek. Berpakaian seperti ini di tengah malam, dan lari ke sini untuk menggodaku. Wen Susu, kau sebagai istri Jingting, berani nggak lakukan hal memalukan seperti itu? Bukan aku. Fu Jingxing lah yang punya niat buruk. Makhluk keji. Kau masih berani berbohong di depan nenek. Aku punya niat buruk padamu. Jelas kau mencoba menggodaku tapi gagal. Dan sekarang kau ingin menjebakku. Lihat dirimu sendiri. Apa statusmu? Apa statusku? Fu Jingxing, kau tidak tahu malu. Kau masih berani membantah. Orang sepertimu yang tidak punya rasa malu seharusnya ditelanjangi dan dilempar keluar. Agar semua orang bisa melihat betapa kejinya dirimu. Jingxing benar. Seseorang, lepaskan semua barang milik keluarga Fu kita. Keluarga Fu kita tidak sanggup memelihara orang sepertimu, wanita bejat. Kembalilah ke keluarga Wen. Nenek, aku mohon nenek percaya padaku. Aku benar-benar tidak menggoda Fu Jingxing.
Aku mohon. Jangan suruh aku kembali ke keluarga Wen. Kau masih berani membantah. Baiklah. Sebelum mengirimmu kembali, biarkan aku, atas nama keluarga Wen, menajarimu apa itu rasa malu. Seseorang, keluarkan hukuman keluarga. Hentikan. Jingting. Kakimu. Apel. Bagaimana ini bisa terjadi? Jingting. Kakimu sudah sembuh. Nenek, di tengah malam seperti ini, apa kesalahan Susu sampai diperlakukan seperti ini? Kakak sulung, Wen Susu, wanita keji ini, menggodaku saat larut dan sepi. Jingting. Kakimu ternyata sudah sembuh. Bagus sekali. Benar-benar kucuk kesayangan nenek. Pelacur kecil ini berani diam rayu Jingxing diam-diam. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Jangan khawatir. Nenek akan mencarikanmu yang lebih baik. Nenek, tolong jangan terburu-buru dulu. Apa maksudmu Susu menggodamu? Aku. Tentu saja. Tentu saja. Kalau begitu, ayo tonton rekaman pengawasan untuk melihat apa yang terjadi. Apel. Kau memasang pengawasan. Minggir dari jalanku, lepaskan aku. Nenek. Ini bukan aku. Fu Jingxing, kamu mengidamkan kakak ipar. Memutarbalikkan kebenaran. Keluarga Fu bisa jadi sudah tak tolerir kamu. Seseorang, seret dia keluar untukku. Jingting. Jingxing hanya sesaat bingung. The Untuk film was masalah sekecil ini, translated mengusirnya and dari keluarga narrated Fu by M Media. terlalu berlebihan. Bagaimana kalau begini? Mari kita potong saja uang sakunya bulan ini. Hentikan hukuman kecil sebagai peringatan. Nenek, Jingting, kita semua saudara sekeluarga. Demi seorang wanita, merusak keharmonisan. Itu tidak sepadan. baiklah, Nenek. Demi nenek, aku berjanji padamu untuk tidak mengusirnya dari keluarga Fu, tapi dia menyentuh Susu. Hutang ini harus kuselesaikan. Fu Jingting. Aku kakakmu. Kau berani-beraninya, demi seorang wanita, ingin memukulku. Biar aku meluruskanmu. Hanya sepupu. Kesehatan pamanmu masih baik. Kurasa jika mereka memukulmu sampai mati, pamanmu bisa cepat punya yang lain. Seret dia pergi. Fu Jingting. Kau. Nenek, sudah larut. Aku akan minta Qin Yi mengantarmu pulang. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Juga, selamat. Kakimu sudah sembuh. Aku juga perlu berterima kasih pada Nyonya Fu, karena membantuku menyembuhkan kakiku. Ciuman ini dianggap sebagai hadiah terima kasih untukmu, Nyonya Fu. Bagaimana kalau mengembalikannya? Aku tidak mau. Tidak sopan jika tidak membalasnya. Sebagai suamimu, aku hanya bisa membalasnya atas namamu. Berandal. Presiden Wen, sesuatu terjadi di pihak keluarga Fu. Ada apa dengan semua kepanikan ini? Apa yang terjadi? Informan kami mengatakan, kaki Presiden Fu sepertinya sudah bisa berdiri sekarang. Apa? Ayah, ibu, masalah sebesar ini. Wen ternyata tidak memberitahu kita. Pelacur tak berperasaan ini. Jangan khawatir, ibu. Aku akan membuat Wen membayar harganya untuk ini. Wen Susu. Halo. Pukul 7 malam. Hotel Grand Jiangcheng, ruang VIP 1. Klien penting ayah. Khusus mengajakmu makan bersama. Wen, demi tokenmu, kamu sama sekali tidak boleh mengacaukannya. Kau. Jingting.
Sudah selarut ini. Mau kemana? Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Aku harus kembali sekali. Aku akan segera kembali. Baik, biar ada yang antar kamu pulang. Tidak perlu. Aku bisa kembali sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Chen, halo. Tuan Chen, maaf membuat Anda menunggu. Ini dia orang yang kusebut sebelumnya. Adikku, Wen. Cepat, duduklah. Baiklah. Seperti yang diharapkan dari Nona Wen. Penampilannya benar-benar satu dari sejuta. Kenapa kamu berdiri terpaku di sana? Cepat sapa. Jangan sungkan. Nona Wen, mari minum. Maaf, Tuan Chen. Aku tidak minum alkohol. Untuk apa kamu berpura-pura suci? Jangan lupa tokennya ada padaku. Minumlah. Nona Wen benar-benar kuat minum. Tuan Chen, tolong bersikaplah yang pantas. Wen, minum bersama Tuan Chen adalah kehormatanmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Itu, Tuan Chen. Tolong jangan marah. Mungkin anak ini melihat kita di sini, dia malu. Kalau begitu kami pergi dulu. Silakan nikmati minuman Anda. Susu. Baiklah, silakan nikmati minuman Anda. Ayah. Ayah, Nona Wen, kau benar-benar cantik. Biarkan aku benar-benar menghargaimu. Dasar jalan, keluarga Wenmu setuju untuk menukarmu dengan kontrak itu. Kenapa kau berakting di depanku di sini? merekalah yang setuju, bukan aku. Hari ini, kamu patuh mau tak mau. Kau harus patuh, meskipun tidak mau. Berhenti. Dia menyuruhmu melepaskannya. Apa kau tuli? Fu, Tuan Fu. Ini, Kau berani menyentuh orangku. Tuan Fu, ini, pasti ada kesalahpahaman di sini. Dengarkan aku menjelaskan. Salah paham. Beritahu semua orang. Berlaku mulai sekarang. Di Jiangchen, siapapun yang gandeng keluarga Chen, berarti melawan aku, Fu Jingting. Ya, Tuan Fu, tolong ampuni aku. Aku salah, Tuan Fu. Terus pukul dia. Pukul mulutnya yang menjijikkan itu, sampai dia tidak bisa membukanya. Maafkan aku. Aku terlambat. The film was translated and narrated by M Media. Jingting, aku... Tuan Fu, masalah di sana sudah beres. Memastikan bajingan itu tidak bisa bergerak selama setengah tahun. Baik, aku mengerti. Hutang itu sudah beres. Saatnya bereskan semua denganmu. Kau cukup berani sekarang. Kau bahkan berani menipuku. Aku tak bisa bicara jujur. Kalau Jingting marah pada keluarga Wen, token itu akan benar-benar hilang. Tak ada jalan untuk mendapatkannya lagi. Mulutku dilakban. Jingting, aku minta maaf. Aku hanya tidak ingin kau khawatir. Kamu begitu, aku makin cemas. Apa kau tidak tahu, jika aku datang sedikit lebih lambat tadi, apa yang akan terjadi? Terakhir kali. Tidak akan ada lain kali, mengerti? Saat kau keluar di masa depan, lebih aman membawa beberapa orang. Kau, jangan marah padaku lagi. Qin Yi, cepatlah kembali. Nyonya terkejut. Ya, Tuan Fu. Bagaimana kabar Tuan Chen? Aku tidak berbohong padamu, kan?
kakakku. Apa? Fu Jingting membawanya pergi. Ibu Wen Wan si rendahan itu. Dia tidak hanya cedera kaki Fu Jingting sudah hilang, tidak memberitahu kami, dia hajar Tuan Chen sampai harus dirawat. Sekarang, masalah kontrak, benar-benar tanpa harapan. Wanita celaka ini. Jeti ini yang dia tunggu. Dia ingin meruntuhkan keluarga Wen. Dia memaksaku melakukan ini. Susu. Maksudmu? Ibu? Kau bilang? Jika Fu Jingting tahu bahwa Wen Wan demi kekayaan dan status, dan menikahinya secara paksa, apa reaksinya? Wen Wan, dasar wanita tak tahu malu. Keluar sini. Siapa di luar? Tuan Fu, sepertinya ada yang mencari Wen Wan. Wen Wan. Pergi lihat ada apa. Baik. Siapa kamu? Berani banget kamu menerobos rumah keluarga Fu. Apa kau buta? Aku nyonya rumah ini. Nyonya simpanan. Kenapa aku tidak tahu? Kalau keluarga kita punya lagi, Nyonya simpanan. Jingting, akulah yang seharusnya menikahimu. Wen Susu. Wanita ini, dia jelas palsu. Kalau begitu istriku adalah... Dasar bocah, cepat beritahu Tuan Fu, identitas aslimu. Aku Wen Wan. Apa? Kau bukan Wen Susu. Pantas saja perilakumu tidak pantas. Ternyata kau penipu. Nenek, Wen Wan benar-benar jahat. Dia membiusku di hari pernikahanku. Dia hampir membuatku mati, belum lagi melalui cobaan itu. Aku hampir kehilangan nyawaku. Kau harus menegakkan keadilan untukku. Nenek, bukan begitu kejadiannya. Dasar tak berperasaan. Kamu masih berani membantah, kami membesarkanmu sampai sebesar ini. Dan begini caramu membalas kami. Makhluk kejam dan tidak tahu berterima kasih ini. Seseorang. Usir dia keluar untukku. Dia harus menceraikan Jingting. Aku Film ingin was lihat siapa yang berani. translated and Mundur. narrated by M Media. Jingting, kau kasihan pada rubah betina seperti ini. Kenapa? Dia bahkan menyakiti adiknya sendiri. Mampu melakukan pengganti pernikahan. Wanita sekejam ini. Serakah akan kesombongan. Jika dia tetap di sini, hanya akan merugikan keluarga Fu kita. Jingting. Nenek, aku benar-benar dipaksa untuk menikah menggantikan kakakku. Aku punya bukti. Aku akan mengambilnya agar kau lihat. Bukti omong kosong macam apa? Aku rasa kamu hanya ingin melarikan diri. Pelacur kecil. Kamu masih mau lari? Wan Wan. Wan Wan. Bangun. Aku bahkan tak pakai banyak tenaga. Pelacur kecil ini terlalu pandai berpura-pura. Aku akan urus masalah ini denganmu. Sebaiknya kau berdoa Wan Wan baik-baik saja. Jingting. Aku tunanganmu. Anak baik, jangan takut. Nenek akan menegakkan keadilan untukmu. Wen Wan, rubah betina ini tidak pantas masuk rumah keluarga Fu. Terima kasih, Nenek. Pelacur kecil, berhenti berpura-pura. Fu Jingting tidak ada di sini. Untuk siapa kamu berakting seperti ini? Mengapa aku di rumah sakit? Mengapa kau di sini? Jika kami tidak datang, siapa lagi? Jingting. Apa yang kau impikan? Jingting baik padamu karena kau adalah istrinya. Apa kau masih? Tepat sekali. Susu kita adalah yang berhak. Nyonya muda keluarga Fu. Jika kamu tahu diri, cepat keluar dari keluarga Fu. Apakah Fu Jingting baik padaku? Benar-benar hanya karena aku istrinya secara nama. Ya, bukan kalian berdua yang menentukan. Salah satu dari kalian mendorongku ke bawah. Salah satu memaksaku ganti pernikahan. Orang baik macam apa kalian? Memaksamu untuk menggantikan. Apa ada yang percaya? Mungkin mereka tidak akan percaya padaku. Tapi mereka tidak akan meragukan bukti. Bukti. Bukti apa? Dasar gadis sialan. Kau tidak merekamnya, kan? Mana ponselmu? Serahkan ponselmu. Wen Wan, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan buktinya.
Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Wen Susu, lepaskan, lepaskan. Wen, kau... Wan, meskipun kau memukulku sampai mati, aku tidak bisa berbohong untukmu. Putriku yang malang. Ada apa ini? Besanku sayang, Nyonya tua, kamu harus menegakkan keadilan untuk susu kita. Tolong. Wen, masalah apa lagi yang kau buat sekarang? Wen Susu, apa yang kau lakukan di sini? Jingting. Aku tulus datang menemui Wan. Tapi dipaksa tutupi The kesalahannya film was tentang translated pernikahan pengganti and itu. narrated by M. Media. Dia memukulku. Kau berbohong. Jelas-jelas kau yang mencubitku duluan. Wan. Meskipun kau membenciku, kau tidak bisa menjebakku seperti ini. Wen, demi kekayaan dan kemuliaan, kau akan meninggalkan keluargamu sendiri. Sempurna. Terakhir kali kau sengaja jatuh dari tangga dan lolos begitu saja. Sekarang setelah kau sadar, mari kita selesaikan semuanya sekaligus. Masalah ini memang harus dibereskan dengan benar. Jingting benar. Kita perlu memberi pelajaran pada pelacur kecil ini. Pelajaran yang bagus. Kalau dia nekat dorong orang hari ini, besok dia akan membunuh seseorang. Tepat sekali, Jingting. Lihat Wan. Dia mendorongku dengan sangat keras. Lenganku terluka. Aku tidak. Apa kau lupa apa yang kubilang padamu di rumah keluarga Fu? Jingting. Apa maksudmu? Kau mendorong Wan dari tangga. Bukankah kau harus minta maaf? Aku minta maaf padanya. Dia itu siapa? Dia adalah istri yang kunikahi secara resmi. Menurutmu dia itu apa? Tapi Jingting, dia hanya penipu. Aku yang asli. Cukup, aku tidak tertarik. Sama sekali dengan ceritamu. Wan adalah satu-satunya istriku. Kau menyakitinya. Jika kau tidak ingin keluarga Wen menderita, cepatlah minta maaf pada Wan. Wan, aku terlalu kasar. Jangan dimasukkan ke hati perkataan ibu. Jingting, ini terlalu. Nenek, ini adalah masalah antara istriku dan aku. Sebaiknya kau kembali dulu. Kau tidak sadarkan diri terlalu lama. Tidak minum air. Tidak baik untuk tenggorokanmu. Baru saja. Terima kasih. Kau adalah istriku. Itu yang harus kulakukan. Tapi, aku datang sebagai pengantin pengganti. Yang bertunangan denganmu bukan aku. Tapi orang yang kunikahi adalah kau. Yang kuakui. Juga kau. Wan, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Silakan. Sebelum pernikahan, nenek pernah berkata, setelah cucu menantu masuk keluarga, menurut aturan, harus mulai kerja, agar paham bisnisnya. Nenek, dalam perjalanan ke sini, mengungkit ini lagi. Dia ingin Wen Susu masuk perusahaan. Kalau begitu, Tapi istriku. Hanya kau. Jadi, Nyonya Fu, apakah kau bersedia, sebagai istriku, untuk masuk perusahaan dan bekerja? ya. Begini. Apakah itu akan sangat menyulitkanmu? Membiarkan Wen Susu masuk perusahaan, sudah menjadi kelonggaranku, kepada nenek. Kalau begitu aku akan pergi. Tapi aku punya permintaan kecil. Mari kita dengarkan. Kau sudah banyak membantuku. Aku ingin mengandalkan usahaku sendiri untuk mendapatkan persetujuan nenek. Jadi, Ketua Fu, di perusahaan. Bisakah kau tidak mengungkapkan hubungan kita untuk saat ini? Baiklah. Baiklah, aku berjanji padamu. Anak baik, kau telah dianiaya. Anak itu Jingting. Telah disihir oleh film rubah was betina itu. translated Dia and bingung sesat mana yang narrated by benar M. dan Media. salah. Nenek, sebenarnya aku tidak meminta apa-apa. Aku hanya ingin sedikit lebih dekat dengan Jingting. Kebetulan sekali. Aku baru saja berpikir untuk mengaturmu, untuk bekerja di grup Fu sebentar, agar lebih banyak berhubungan dengan Jingting. Agar dia bisa melihat betapa baiknya dirimu. Cepat singkirkan perempuan licik itu. Benarkah, Nenek?
Meskipun aku bersedia, tapi Jingting. Tidak ada tapi. Aku neneknya Jingting. Urusan kecil begini saja, aku tak berwenang. Departemen Perencanaan butuh manajer. Deberías disciplinarla correctamente. Terima kasih, Nenek. Sudah dengar. Hari ini manajer baru masuk kerja. Bagaimana mungkin kami tidak dengar? Datang di waktu seperti ini. Itu pasti seseorang yang sangat penting. Baiklah semuanya, tenang. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini adalah manajer baru Departemen Perencanaan kita, Wen Susu, Nona Wen. Tolong sapa semuanya. Halo semuanya. Aku Wen Susu. Wen, aku dengar istri ketua Fu kita, bermarga Wen. Mungkinkah dia? Jingting memberitahuku bahwa departemen kita adalah departemen inti dari grup Fu. Aku baru saja tiba. Kalau nanti aku bingung soal apapun, aku harus merepotkan semua orang. Ini benar-benar terjadi. Permisi semuanya. Ini Nona Wen Wan. Dia karyawan baru di tim perencanaan. Mari kita semua berkenalan. Kenapa kau di sini? Halo semuanya, nama saya Wen Wan. Mohon bimbingannya di masa depan. Kenapa ada yang lain lagi, Nona Wen? Yang mana sebenarnya? Tidak perlu dikatakan lagi. Pasti yang posisinya lebih tinggi. Manajer Wen baru saja menyebutkan, Presiden. Wen Wan, kamu sengaja menantangku. Kura-kura jatuh ke dalam tong garam. Kau bajingan pemalas. Kerjaan menumpuk, kamu baru mulai. Kau cuma bisa menyombong di sini. Beraninya kau mengutukku. Kamu tak ingin simpan kenangan itu lagi? Ya, video dari malam itu masih ada di tanganku. Kau berani mencoba menghancurkannya? Ada yang lain? Tidak, aku harus kembali bekerja. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kau bahkan tidak kuliah. Mungkin kamu tak tahu pakai printer. Aku menyarankanmu untuk segera pergi. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Baiklah. Kalau begitu kau pergi beritahu Jingting. Kau. Wen Wan. Kau memaksaku. Jangan salahkan aku. Hei. Aku dengar bahwa Wen Wan ini bahkan tidak kuliah. Coba katakan padaku, bagaimana dia bisa masuk ke perusahaan kita? Kau tidak tahu. Manajer Cheo dari HRD adalah seorang mesum tua yang terkenal. Lihatlah wajahnya. Tidur dengannya semalam. Bukankah dia akan sangat terpikat? Sampai dia menyetujui apapun yang dia minta. Andalkan trik kotor demi promosi. Aku nggak tahu dia bisa tahan berapa lama. Materi rapat sangat lama. Masih belum siap. Manajer umum Fu menghadiri rapat. Telat, kamu bisa tanggung risikonya. Setengah jam. Itu tidak terlalu lama, kan? Semuanya, pergi ke ruang rapat. Seminar medis ini sangat penting bagi grup Fu. Sebaiknya kita undang beberapa tokoh penting, tamu untuk berpartisipasi. Jingting, kami akrab dengan akademisi Li Luokun, yang ahli dalam pengobatan Tiongkok. Meski lama tak terlibat dalam acara industri. Tapi demi grup Fu, aku masih bersedia menggunakan beberapa koneksi pribadi untuk mengundangnya datang. Itu mengesankan. Tak heran, dia nona muda keluarga Wen. Bahkan akademisi pun bisa dia undang. Kita omongin lagi setelah kamu bisa undang dia. Juga. Di perusahaan, tolong panggil aku manajer umum Fu. The film was translated Hati-hati. and narrated by M Media. Minum dulu, manajer Wen, supaya tenang. Wen Wan ini benar-benar tidak tahu malu. Dia nekat rayu Presiden Fu tepat di hadapanmu. Tepat sekali. Dia hanya menolak untuk mengubah caranya. Supervisor, seminar sudah dekat. Aku ingin coba ajak beberapa dokter. Wen Susu, sebagai karyawan, kamu kerja buruk. Sebagai bos, aku mendisiplinkanmu. Itu adalah tanggung jawabku. Kamu terlihat sangat tidak yakin. Wen, selama jam kerja, kau membuat dirimu terlihat seperti anjing basah kuyup. Apa kau masih mau bekerja? Tepat sekali. Wen, kebiasaan lamamu kambuh lagi, ya, di depan semua karyawan. Menggoda Jingting, lalu kamu keluar, menggoda dengan tubuh basah. Apa kamu pikir semua orang pengen lihat kamu? Wen, jika kau tidak membuat masalah sehari saja, kau merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Kang, tadi di ruang rapat, hanya Presiden Fu yang enggan turun ke tingkatmu. Kau pikir masalah ini akan berlalu begitu saja? Mulai sekarang,
Tank dan air untuk Departemen Perencanaan akan menjadi tanggung jawabmu. Kenapa? Air di tubuhku jelas. Kenapa? Karena aku manajernya. Baiklah, baiklah. Berhenti jadi gangguan di sini. Cepat bersihkan dirimu. Benar-benar memalukan. Halo. Apakah ini akademisi Leluokun? Saya Wen Susu dari keluarga Wen. Ya, ini tentang ini. Fushi saat ini sedang mempersiapkan seminar medis. Kami ingin mengundang Anda. Sudah kubilang dengan jelas. Semua kegiatan eksternal, aku tidak akan berpartisipasi dalam salah satu pun. Tolong jangan ganggu aku lagi. Supervisor Wen, ada apa? Kemajuan dengan akademisi Lee tidak berjalan lancar. Tidak, ini berjalan cukup lancar. Apakah ada yang salah? Supervisor Wen, di luar hujan. Kalau pulang kerja tanpa payung, perlukah kamu ingatkan aku soal hal sekecil ini? Ya. Presiden Fu pasti akan datang menjemputmu. Aku sudah terlalu banyak bicara. Hujan ini tidak akan berhenti sebentar. Aku sangat iri pada Supervisor Wen. Seseorang pasti akan datang menjemputnya. Mobil ini milik Presiden Fu, kan? Apa itu perlu ditanyakan? Orang di Jiangchen yang bisa nyetir mobil ini. Sedikit. Presiden Fu pasti menjemput Supervisor Wen di sini. Nyonya, mari masuk mobil. Ya Tuhan, mobil ini datang untuk menjemput Wen Wan. Seharusnya dia di sini untuk jemput Supervisor Wen, bukan? Nyonya, Tuan, sedang menunggu. Ayo cepat masuk mobil. Wen Wan benar-benar menjaga profil rendah. Menjaga profil rendah. Pastinya dia harus menyembunyikannya. Siapa tahu, pria kaya mana yang dia coba dekati kali ini. Supervisor Wen mengatakan hal yang bagus. Wen Wan benar-benar punya cara unik. Beberapa waktu lalu itu adalah manajer Chow dari perusahaan kita. Sekarang ini orang kaya, tidak tahu siapa. Hujan turun sangat deras. Supervisor Wen, kenapa Fu belum datang jemput kamu? Heu Li Tang, apakah itu mobil Presiden Fu datang menjemput Supervisor Wen? Pasti. The film was translated and narrated by M Media. Aku sudah memberitahumu untuk tidak mengungkapkan hubungan kita. Aku menyuruh asisten datang menjemputmu. Bagaimana itu bisa buka hubungan kita? Ya, Jingting. Ya, Seminar ini, apakah dokter-dokter dari industri semua diterima? ya, benar sekali. Surat undangan masih harus ada. Ya, sebenarnya itu guru yang kusebutkan padamu sebelumnya. Aku dengar seminar ini. Banyak dokter elit di industri akan hadir, jadi kupikir. Karena dia gurumu. Selama dia bersedia hadir, grupku kami selalu menyambutnya. Bagus sekali, niat utamaku masih untuk memintanya melihat kakimu. Karena bagaimanapun, dulu, aku hanya belajar sedikit dasar-dasarnya. Aku masih sedikit khawatir. Nyonya Fuku, kamu sangat perhatian, sibuk dengan pekerjaan, dan masih memikirkan kondisi fisikku. Begitu banyak usaha, hadiah apa yang kamu inginkan? Jadi ini yang Wan Wan inginkan sebagai hadiah. Kalau begitu aku akan memuaskanmu. Benar-benar mengantuk begitu. Kalau begitu pulanglah dan tidur. Dokumen yang kuminta rapikan kemarin sudah rapi. Semuanya sudah selesai. Bagian-bagian yang bermasalah juga sudah ditanda dengan pena merah. Benarkah? Ada yang lain? Jika tidak, aku akan kembali bekerja. Gimana Wen Wan bicara ke Supervisor Wen? Bagaimana bisa? Dia adalah supervisor. Tepat sekali. Wen Wan, bagaimana caramu berbicara padaku? Aku adalah atasanmu. Dokumen-dokumen ini, rapikan semuanya untukku. Bawa ke kantorku dalam 5 menit. Asisten Qin. Kenapa kamu di sini? Apakah itu Jingting? Ada yang ingin dia katakan padaku? Wakil Presiden memang ada pesan. Seminar sudah dekat. Supervisor Wen perlu konfirmasi segera. Apakah Akademisi Lee akan menghadiri pertemuan itu? Beritahu Jingting untuk tidak khawatir. Akademisi Lee pasti akan datang. Itu akan lebih baik. Apakah Jingting memintamu untuk membawa ini padaku? Dia benar-benar. Aku sudah bilang aku baik-baik saja. Supervisor Wen, obat ini adalah... Presiden Fu kepada Supervisor kami Wen. Sangat perhatian. Baiklah, baiklah. Kembali bekerja. Apa yang kamu lihat?
Cepat revisi proposalnya. Besok adalah seminarnya. Jika kamu menunda hal-hal penting, bisakah kamu bertanggung jawab? Grup Fu mengadakan seminar medis hari ini. Dilaporkan bahwa Grup Fu telah mengundang yang sudah lama tidak muncul, akademisi Lee Luokun. Akademisi Lee telah bertahun-tahun mendalami patologi TCM. Manajer Wen, bukankah Anda bilang Anda sudah menghubungi akademisi Lee? Seminar akan segera dimulai. Mengapa dia belum tiba? Mungkin ada kemacetan di jalan. Tidak apa-apa. Dr. Chen dan Dr. Liu, bukankah mereka sudah tiba? Dengan mereka di seminar, kehadiran mereka sudah cukup. Tapi Manajer Wen, siaran pers kami sudah dikirimkan. Apa maksudmu? Jika seminar tidak ada Dr. Lee, tidak bisa diadakan, begitu? Aku akan bertanggung jawab. Pergi lakukan pekerjaanmu. Ya. Mohon segera menempati tempat duduk Anda. Seminar akan segera dimulai. Pengobatan tradisional Tiongkok ini, perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, jauh lebih buruk dari sebelumnya. Bagaimanapun juga, TCM masih tidak sebaik pengobatan barat. Pengobatan barat cepat dan siklus singkat. Dr. Jin, aku tidak setuju. TCM berkembang dari dulu sampai sekarang. Dengan resep ajaib tak terhitung, targetnya kuat, dan efek sampingnya kecil. Masing-masing punya kekuatan sendiri. Tidak ada yang lebih rendah satu sama lain. Wan, apa yang kamu tahu? Berhenti bicara omong kosong di sini. Cepat duduk. Tepat sekali. Jika seminar ini kacau, bisakah kamu menanggung tanggung jawabnya? Menurutku apa yang dia katakan benar. Seseorang yang berpikiran sempit seperti itu, jadi tidak toleran pada pengobatan lain. Mungkin tak akan punya pencapaian. Dalam penelitian juga. Siapa Anda? Siapa yang mengizinkan Anda masuk? Apakah Anda tahu tempat macam apa ini? Berani berbicara begitu lancang. Sebuah seminar medis industri. Tidak bisa saya datang, walau ada undangan. Hai pengemis. Sombong sekali ya. Cepat keluar, keluar. Tunggu sebentar. Anda terlihat sedikit familiar. Ketika Anda masih mahasiswa pasca sarjana, Anda dan pembimbing Anda melakukan penelitian dengan saya. Bagaimana? Anda begitu cepat melupakan orang tua ini, akademisi Lei. Benar-benar Anda melakukan penelitian dengan Anda saat itu. Benar-benar sangat bermanfaat. Saya tidak menyangka hari ini mendapat kehormatan melihat Anda di sini. Ya, akademisi Lei. Selama bertahun-tahun ini, saya belum sempat mengunjungi Anda lagi. Bagaimana kesehatan Anda belakangan ini? Saya tidak menyangka Manajer Wen benar-benar berhasil mengundang akademisi Lei. Saya kira akademisi Lee tidak akan datang sama sekali. Manajer Wen kita, kamu benar-benar mampu. Pengemis ini. Sebenarnya Lee Luokun. Akademisi Lee, lama tidak bertemu. Bahwa Anda bisa datang ke seminar perusahaan Fu, saya benar-benar sangat gembira. Silakan, cepat masuk. Siapa Anda? Saya Wen Susu. Apakah Anda lupa? Saya yang menelpon Anda. Nah, berapa lama lagi Anda akan bersembunyi di sana? Guru, kau benar-benar datang. Tuan, Tuan. Wen, Anda punya koneksi ini. Kenapa tidak kasih tahu lebih awal? tepat sekali. Wan, kapan kamu menjadi murid akademisi Lee? Saat kecil, kondisi keluargaku buruk. Jadi di kampung halamanku, aku sempat belajar kedokteran dari guru. Tapi kemudian kami pindah, dan aku tidak melanjutkan belajar. Begitu? Nona Wen, menurut apa yang Anda katakan, bukankah Anda hanya saat kecil belajar dengan akademisi Lee sebentar saja? Melihat bagaimana Anda membantah saya barusan, saya kira Anda sudah menyelesaikan magang Anda. Sekarang sepertinya Anda hanya seorang amatir setengah matang. Karena itu masalahnya. Saya menyarankan Nona Wen untuk tidak berkeliling, mengaku sebagai murid akademisi Lei. Itu merendahkan seluruh profesi medis kita. Menurut pendapatku, ucapan Wan sebelumnya jelas hanya untuk pamer. Sampai seminar Jati rusak. Dia benar-benar terlalu egois. Maafkan saya jika belak-belakan. Wan adalah salah satu dari banyak murid saya. Salah satu dengan bakat alami terbaik. Saya khawatir kalian berdua juga tidak bisa dibandingkan dengan Wan. Akademisi Lee,
Bukankah Anda sedikit terlalu memihak Wenwan? Apakah ada yang punya keterampilan nyata? Bukan hanya omongan belaka. Aku tahu aku lamban, tapi aku tidak berani mempermalukan reputasi guru. Aku bersedia. Buktikan diri dengan mengobati Pasi. Nona Wen, di seminar ini, di mana Anda akan menemukan pasien? Saya pikir Nona Wen. Itulah intinya. Barusan ngomongkan. Jika ini di rumah sakit, ya. Nona Wen, saya dengar semua yang Anda katakan. Bagaimana kalau Anda melihat tangan saya? Tangan sudah gemetar selama 2 tahun lebih. Saya sudah banyak minum obat, tapi saya belum melihat efek apapun. Waktu yang tepat. Kalau begitu biarkan aku melihatnya untukmu. Tanganmu. Aku khawatir mencoba akupuntur. Prosesnya akan sedikit menyakitkan. Tidak apa-apa, Nona Wen. Selama tangan saya bisa disembuhkan, saya bisa menahan rasa sakit apapun. Kalau begitu mari kita mulai. Kenapa bisa asal tusuk jarum? Apakah Anda tahu untuk apa titik akupuntur ini? Wen, bukan masalah besar bagi Anda untuk pamer. Tapi jika Anda melukai pasien, dosanya akan besar. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kau tidak mencobanya sekarang? Tidak gemetar lagi. Tangan saya tidak gemetar lagi. Hei. Bahkan ramuan abad. Ada apa? Sekarang kau tahu, kau tidak bisa naik ke ranjang itu sendiri. Jadi kau mulai bertanya-tanya. Apakah ranjang orang lain mudah dinaiki? Wen, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia istri Presiden Fu. Apa kamu sudah gila? Tepat sekali. Dia sendiri tidak bermorang. Dan dia mencoba menyalahkan orang lain. Dia. Istri Presiden Fu. Keributan apa ini? Semuanya, tenang. Asisten Qin ada pengumuman. Presiden Fu telah memberikan perintah. Mulai hari ini, semua proyek manajer Fu akan menjadi tanggung jawab Nona Wen. Apa? Selamat, Supervisor Wen. Aku. Presiden Fu benar-benar hebat. Bukankah ini terlalu mendadak? Supervisor Wen salah paham. Aku sedang berbicara tentang Wen Nona Wen. Kenapa dia? Tepat sekali. Baiklah, perintah Presiden Fu sudah kusampaikan. Aku pergi sekarang. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana proyek itu sampai ke Wen? Tepat sekali. Jelas sekali manajer Wen adalah istri Presiden Fu. Menurutmu bagaimana? Presiden Fu tidak akan benar-benar terhadap Wen. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Wen hanyalah orang tidak berguna yang bahkan tidak kuliah. Jingting bisa punya perasaan pada dia. Ya, manajer Wen, kamu benar. Tapi pada akhirnya, ini hanya pameran. Asal aku bilang ke Jingting. Dia, Wen, masih ditakdirkan jadi pelayan teh. Tolong atur informasi ini secepatnya. Kirimkan ke emailku dalam setengah jam. Wen ini benar-benar bertingkah seperti bos. Kenapa kau begitu mendengarkannya? Manajer Wen sudah bilang, dia akan menggantikannya. Mari kita langsung bicara pada manajer Wen. Ayo pergi. Aku tidak mau bahkan sehari pun bekerja di bawah Wen. Seminggu kemudian, lantai 3 Museum Seni Jiangcheng. Apa yang harus dilakukan? Akan kuberitahu padamu. Jika kau mengacaukan ini lagi, uang tidak akan jadi masalah. Tak tahu ketuk dulu sebelum masuk. Apa kau sudah bersama Wen? Bekerja selama 2 hari. Dan otakmu sudah berkarat. Maaf. Manajer Wen, ada yang ingin kami tanyakan padamu. Ada apa? Manajer Wen, apa kamu tidak tahu bahwa Wen akhir-akhir ini menjadi terlalu sombong? Kami benar-benar tidak ingin bekerja di bawahnya lagi. Presiden Fu mengganti penanggung jawab. Apa kamu menyebutkannya? Aku tentu saja sudah. Presiden Fu sebenarnya tak biarkan kamu pegang pameran ini. Jingting berkata bahwa masalah pameran terlalu sepele. Dia takut aku akan lelah. Jadi begitu? Presiden Fu takut manajer Wen kecapekan. Cukup, apa kau tidak lihat aku sedang sibuk? Jika tidak ada yang lain, pergi sana. Ya. The film was Apa kau mengerti translated apa yang baru and saja narrated kukatakan? by M Foto Media. Wen akan kukirimkan padamu nanti. Wen, karena kau sangat suka pamer, aku akan membiarkanmu puas pamer. Wan, apa yang kau lakukan di sini? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Siapa kau? Wan,
Bagaimana bisa kau melupakanku? Kita bersama. Cukup lama. Sekarang kau di perusahaan besar. Kau meremehkanku, kan? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tuan, lepaskan. Kalau tidak, aku akan memanggil keamanan. Wan Wan, bagaimana bisa kau begitu tak berperasaan? Bagaimanapun, hidup harus dijaga. Masih punya anak. Kau tidak menelantarkan anak itu juga, kali. Tuan ini adalah pameran grup Fu. Jika kau terus membuat masalah, konsekuensinya tak bisa kau tanggung. Siapa kau? Aku bicara dengan istriku. Apa urusannya denganmu? Mungkinkah ini orang yang datang sebelumnya? Orang kaya yang menjemput Wenwan itu. Jangan bercanda. Dengan penampilannya yang lusuh itu, pakaian itu jika digabungkan, tidak lebih dari 200 yuan. Mendengar maksudnya, Wenwan berselingkuh dengan orang ini. Wan Wan, kau sudah pergi begitu lama, dan bahkan tidak mengirimiku pesan. Ibuku masih ingin ketemu keluargamu, untuk membicarakan pernikahan. Tuan ini, kau salah orang, kan? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Lepaskan. Dia bilang dia tidak mengenalmu. Apa kau tidak mengerti? Baiklah. Aku mengerti. Pantas saja kau tidak mengenalku. Jadi kau menemukan pria liar semacam ini. Sudah habisin banyak uang untukmu. Kau bahkan selingkuh dariku. Keluar dari sini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jelaskan padaku dengan jelas. Kau lepaskan aku. Keamanan. Ada apa ini? Membuat keributan seperti ini. Apakah ini pameran atau pasar basah? Siapa ini? Tarik-menarik. Kenapa? Apa kau sendiri tidak malu? Dan masih menyeret perusahaan Fu? Manajer Wen, orang ini sepertinya mantan kekasih Wenwan. Mereka bilang dia menggugurkan anaknya dan ingin membawanya kembali. Sudah kuduga. Terakhir kali di seminar. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengaku hamil? Ternyata, dia sendiri yang melakukan aborsi dan sibuk mengalihkan kesalahan. Wen Susu, berhenti bicara omong kosong. Kekasihmu bahkan sudah datang mengetuk. Kenapa? Berani tapi tak mau omongan. Ada apa? Berisik sekali. Tuan Fu ada di sini. Ada tontonan bagus sekarang. Tuan Fu serahkan pengaturan jamuan padanya. Tapi dia membuatnya jeti seperti ini. Siapa kamu? Jingting, biar ku beritahu. Ini kekasihnya. Yang datang mencari dia dan anaknya. Anak kecil. Sepertinya dia orang gila. Seseorang. Kirim dia ke kantor polisi. Tanya. Wan Wan, kau membiarkan pria liar ini di luar. Memperlakukan aku seperti ini. Wan Wan. Tutup mulutnya. Datanglah ke kantorku nanti. Wan Wan, aku lihat bagaimana kau akan menjelaskan ini kepada Jingting kali ini. Tuan, terima kasih barusan. Bukan apa-apa. Hanya sedikit usaha. Ya. Kau tidak terluka, kan? Aku masih belum tahu namamu. Encem. Terima kasih, Tuan En. Jangan terlalu sopan. Panggil saja aku Encem. Keluarga En juga berpameran hari ini. Saya kira Tuan En. Masih ada orang yang harus ditemui nanti. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggumu lagi. Punggungnya. The film Kenapa was semakin dilihat translated semakin familiar? and narrated by M Media. Kamu terluka. Kamu tidak menelponku di saat krisis. Kamu harus dihukum. Ketua Fu. Ada apa? Ketua Fu. Ini gawat. Pria bernama Wang Shui itu kabur di tengah jalan. Kabur. Penjaga keamanan yang mengawalnya bilang, orang gila ini mendorong pintu mobil terbuka di tengah jalan dan melompat keluar. Saat mereka berbalik untuk mengejar, orang itu sudah pergi. Wang Shui ini. Dia sepertinya tidak sederhana. Aku tidak mengenal orang ini sebelumnya. Tapi di pameran, dia langsung mengenaliku. Seolah-olah dia diinstruksikan oleh seseorang. Jingting, bisakah kau membantuku menyelidiki orang ini? Qin Yi, apa kau dengar apa yang Nyonya katakan? Dimengerti, Ketua Fu. Jangan khawatir. Masalah ini. Semuanya akan segera jelas. Wan Wan.
Apa kau ada waktu hari ini? Kau. Sejak kau menikah dengan Jingting, kau belum pernah pulang sekalipun. Pulanglah malam ini. Keluarga kita bisa makan bersama. Kau butuh sesuatu. Lihatlah kau, Nam. Ayah tahu. Ayah salah sebelumnya. Jadi, bukankah ayah memikirkan keluarga kita untuk makan bersama? Ini juga seperti meminta maaf padamu tentang membutuhkan sesuatu. Sebenarnya ada sesuatu. Bagaimana kalau begini? Saat kau kembali malam ini, kita bisa bicara secara rinci. Wan, kau akhirnya kembali. Lihat, makanannya sudah dingin. Cepat, duduklah. Aku tidak akan duduk. Kau bilang di telepon. Kau ingin bicara langsung denganku. Sekarang aku di sini. Katakan langsung apa yang perlu. Sebenarnya, bagimu, itu bukan masalah besar. Ini hanya tentang perusahaan kita. Baru-baru ini. Ini. Apa yang kamu gagap-gagapkan? Kami membesarkannya sebesar ini, dan bahkan membantunya naik ke cabang tinggi Fu Jingting. Dia seharusnya membalas budi kami. Kalau kamu tak mau bilang, biar aku yang bilang. Wan, akhir-akhir ini, perusahaan kami mengalami masalah arus kas. Bicaralah dengan Fu Jingting, dan dapatkan 300 juta untuk keluarga kita dulu. Berapa? 300 juta. Kau punya nyali. Wan, meskipun ayah memohon padamu, Wan, jangan tidak tahu berterima kasih. Ayahku sudah memohon padamu. Apalagi yang kau inginkan? Aku sarankan kau bicara padaku dengan benar. Kau menggunakan identitasku di perusahaan dan melakukan segala macam kejahatan. Jika kau terbongkar, kau bahkan tidak akan punya pekerjaan ini di Fu Corporation. Aku sudah cukup membantu keluarga Wen. Pertama, menikahi Fu Jingting sebagai pengganti Wen Susu, dan kemudian menjadi sasaran manajer Chen itu. Bagaimana denganmu? Sudah kau tepati janjimu? Wan, apa maksudmu dengan itu? Di mana tokenku? Bukankah sudah waktunya kau mengembalikannya padaku? Jeti itu yang kau tunggu. Baiklah, aku bisa memberimu tokennya. Bagaimana kalau begini? Kau pergi ke Fu Jingting dulu dan dapatkan 300 juta. Lalu, kita akan menukar uangnya. Dengan tokennya, bergandengan tangan. Bagaimana? Aku sudah merekam ini. Wen Susu. Jika kau melanggar janjimu lagi kali ini, kau tidak akan bisa berpura-pura menjadi Nyonya Fu. Lebih lama lagi. Kau berani berkomplot melawanku. Bagus. Kalau begitu sudah sepakat. Kenapa wajahmu murung? Jingting. Aku punya sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Aku pergi ke keluarga Wen malam ini, kan? Wang Jianhai memberitahuku. Bisnis keluarga Wen menurun. Jika terus seperti ini, keluarga Wen mungkin akan bangkrut. Keluarga Wen memang sedang menurun akhir-akhir ini. Wen Jianhai memintamu kembali untuk membicarakan ini. Jingting, bisakah kau membantu keluarga Wen? Dengan omset 300 juta? Apa maksudmu? Wen Jianhai memintamu kembali untuk meminta uang. Wan, 300 juta. Bukan aku tidak mau memberikannya padamu. Tapi aku butuh alasan. Keluarga Wen memperlakukanmu seperti itu, dan kau masih mau kembali dan memintaku demi mereka. Jingting, jika aku tidak membantu keluarga Wen, barang-barangku mungkin tidak akan dikembalikan. Hal-hal apa? Jingting, bantu aku kali ini saja. Baiklah. Anggap saja 300 juta ini pinjaman darimu. Bukan aku tidak mau membantumu. Aku takut kau dijebak. Aku janji. Setelah barangku kembali, aku pasti akan Film was memberitahumu translated semuanya. and narrated by M Media. Kim Yi, siapkan 300 juta. Besok pagi, transfer ke rekening keluarga Wen.
Setelah mendapatkan barangnya, kau tidak boleh ingkar janji. Janji kelingking. Aku begitu patuh pada istriku. Aku ingin tahu, apakah ada hadiahnya? Lalu hadiah seperti apa? Yang diinginkan ketua Fu kita. Bagus kau. Beraninya kau menggodaku seperti ini. Nona Wen, Ketua Fu menginstruksikan, dokumen ini perlu diatur dengan cermat. Di pameran nanti, dokumen-dokumen ini akan dibutuhkan untuk memberikan presentasi rinci. Baiklah. Wen kita sangat sibuk akhir-akhir ini. Aku khawatir dia tidak punya banyak energi. Asisten Qin, kembali dan beritahu Jingting. Dokumen-dokumen ini, saya akan mengaturnya sendiri. Manajer Wen percaya, dia bisa melakukannya. Biarkan dia melakukannya. Asisten Qin, terima kasih sudah datang. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu aku pergi sekarang. Apa ini? Banyak sekali dan berantakan. Bisakah satu orang mengatur semua ini? Halo. Kamu. Hai, kemari ke kantorku sebentar. Manajer Wen, Anda mencari saya. Dokumen-dokumen ini sangat penting. Pergi atur itu. Serahkan padaku dalam 1 jam. Manajer Wen, harap tenang. Saya pasti akan mengaturnya dengan baik. Mau kemana? Atur di sini. Manajer Wen, mohon tinjau. Baik, terima kasih atas usahamu. Masuklah. Jingting, saya sudah mengatur dokumen ini. Asisten Qin bilang, dokumen ini sangat penting. Saya mengaturnya dengan sangat hati-hati. Cepat lihatlah. Sudah kubilang berkali-kali. Panggil aku Ketua Fu. Ini yang kau atur dengan sangat hati-hati. Wen Susu, keahlianmu membuat masalah. Sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Bawa sampahmu. Dan tinggalkan kantorku. Jingting, Kau nggak paham aku bilang apa? Manajer Wen, Anda sudah kembali. Dasar bodoh. Sudah dokumen tidak bisa kau atur dengan baik. Kau nggak stabil pegang segelas air. Kau tahu betapa mahalnya pakaianku ini. Bisakah kau membayarnya? Maafkan saya. Manajer Wen, saya tidak bermaksud. Saya tidak bermaksud. Tidak sengaja. Menurutku kau jelas sengaja melakukannya. Sengaja membuatku dimarahi oleh Jingting. Dan mempermalukan diriku di depannya, kan? Wen Susu, itu hanya dokumen. Dan sepotong pakaian. Kau langsung memukul seseorang. Bukankah itu keterlaluan? Keterlaluan. Apa hubungannya denganmu? Berhenti berpura-pura jati orang baik di sini. Ada dokumen yang tidak teratur. Bukankah manajer Wen sedikit terlalu membesar-besarkan masalah? Manajer Wen adalah istri wakil presiden. Seluruh perusahaan ini milik manajer Wen. Dia baru saja memecat seorang karyawan rendahan. Apa masalahnya? Aku bicara tentang dia. Aku tidak bicara tentang kalian, kan? Kalian cuma numpang hidup seharian. Sekarang cepat kembali bekerja. Lakukan pekerjaanmu sendiri. Wen Susu, kau sudah keterlaluan. Ini bukan tempat bagimu. Melampiaskan amarah sesukamu. Saya manajer. Apapun yang kulakukan, bukan urusanmu untuk ikut campur. Ada keributan apa ini? Wen, sepertinya kamu belum belajar dari kesalahanmu. Ya,
Masih berani memprovokasi Manajer Wen. Manajer Wen, kau tahu, adalah istri Presiden Fu. Apakah orang sepertimu, bukan siapa-siapa, yang bisa membantah? Manajer, masalah ini awalnya. Awalnya apa awalnya? Kau masih mau berdebat? Ya, lepaskan. Wen Susu yang hendak memukul seseorang. Makanya aku keluar menghentikannya. Siapa yang Manajer Wen beri pelajaran? Apa hubungannya denganmu? Apa ada yang memintamu ikut campur? Manajer Wen, ada apa denganmu sampai marah-marah? Jika dia melakukan kesalahan, katakan padaku. Aku akan memberinya pelajaran. Jangan terlalu marah sampai merusak kesehatanmu. Pada saat itu, Presiden Fu akan patah hati. Jingting tidak akan merasa kasihan pada wanita cerewet pemukul senaknya. Wen, siapa yang kau sebut wanita cerewet? Wen, kau cari masalah, J.I. The Apa film was hubungannya masalah ini translated denganmu? and Apa pekerjaanmu narrated by belum M cukup banyak? Media. Punya terlalu banyak waktu luang. Wen Susu suka memukul dan memarahi bawahan. Sebagai manajer, kamu gagal menghentikannya. Kamu bahkan membantunya. Dengar, kau mau jadi berani, ya? Kau sudah bikin banyak masalah sebelumnya, dan kau tidak dihukum. Apa kau pikir perusahaan tidak punya siapa-siapa yang bisa menanganimu? Masalah, apakah itu insiden gelang? Atau masalah seminar? Mana dari itu yang bukan Wen Susu? Yang mengarahkan dan berakting sendiri. Diam. Beraninya kau memfitnahku. Wen Susu, beranikah kamu bersumpah? Sumpah gelang itu tidak kamu pecahkan sendiri. Sumpah anak itu dibuat-buat olehku dari udara kosong. Bersumpahlah kalau begitu. Mengapa aku harus bersumpah? Manajer, orang yang menyebarkan rumor ini, apa yang masih dia lakukan di perusahaan? Cepat, pecat dia. Ya, Manajer Wen, aku secara resmi mengumumkan, kau dipecat. Cepat kemasi barang-barangmu, dan pergi dengan patuh. Atas dasar apa? Hanya karena aku, Manajer Departemen Perencanaan. Sekarang cepat pergi. Karyawanku, bukan orang yang mudah dipecat. Kaulah yang harus pergi. Dan Wen Susu. Ketua Fu, identitas Wang Shui sudah dikonfirmasi, tapi orangnya belum ditemukan. Terus cari dia untukku. Siapa yang mengirimnya? Wang Shui ini adalah putri sulung keluarga Wen, kekasih Wen Susu. Terakhir kali dia membuat masalah di pameran. Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, itu juga atas instruksi Nona Wen. Wen Susu, terakhir kali tentang gelang itu. Aku belum menyelesaikan masalah dengannya, dan dia masih belum menyerah. Baiklah. Kali ini, aku akan buat dia bayar semuanya. Ketua Fu, kenapa kau di sini? Apa maksudmu aku yang harus pergi? Dan Manajer Wen. Kau dan Wen Susu. Satu membantu penjahat. Yang satu, terus-menerus menyakiti orang lain. Grup Fu kami tidak bisa mentolerir hama seperti itu. Tidak, itu tidak benar. Ketua Fu, jelas-jelas Wen. Dia terus melawan istri ketua. Semua yang kulakukan adalah untukmu dan istrimu. Istriku. Ketua Fu, ini salah paham antara aku dan Wen. Ada sedikit salah paham, tapi sekarang semuanya sudah beres. Saya masih ada urusan di rumah. Saya pergi dulu. Jangan pergi, Nyonya. Ini, Ketua Fu sudah di sini. Cepat jelaskan dengan jelas padanya. Kesalahpahaman sudah jelas. Kurasa tidak. Kau sengaja merusak gelang giok itu, dan menjebak Wan. Kau bahkan sengaja menemukan seseorang, untuk membuat pertunjukan di pameran, untuk mencemarkan nama baik Wan. Semua ini, sudahkah kau jelaskan dengan jelas? Orang di pameran itu, juga perbuatanmu. Salah paham. Wan, ini semua salah paham. Kau percaya padaku. Lepaskan. Tidakkah kamu tahu, perbuatan jahat apa yang telah kamu lakukan? Kenapa Ketua Fu mempertanyakan Wen? Demi Wen. Baru saja Ketua Fu, bahkan memanggil Wen, orangku. Wen Susu, kau sudah menyamar sebagai istriku, cukup lama. Aku mentolerirmu sebelumnya, demi menghormati nenekku. Sekarang, siapa lagi yang mendukungmu? Meniru. Wan mengikuti aturan grup Fu untuk mendapatkan pengalaman di perusahaan, menyembunyikan identitasnya, awalnya untuk menghindari masalah. Sekarang, malah kau menjadi masalah terbesar. Ini, Manajer Wen ini, ternyata meniru seseorang. Kamu. Dan kau, The film was sebagai manajer translated departemen, and pertama, narrated by M Media. kau tidak adil dan jujur pada karyawan. Kedua, kau menjilat orang berkuasa dan kaya, dan tidak bisa membedakan benar dari salah. Kenapa aku harus mempertahankanmu? Ketua Fu, ini semua salah paham. Manajer HR akan selesaikan masalahmu besok. Aku tidak ingin melihatmu di perusahaan Fu lagi. Wen, tidak. Nyonya Fu, itu salahku. Aku buta. Tolong bantu aku memohon pada Ketua Fu. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Cukup. Seseorang. Ketua Fu. Usir mereka berdua untukku. Jangan pernah, takkan melangkah ke perusahaan Fu lagi. Juga, beritahu seluruh industri, siapa yang berani pekerjakan mereka berdua. Berarti melawan aku, Fu Jingting. Ya,
Ketua Fu, seret mereka pergi. Wan, tolong cepat bantu aku memohon. Jangan diam saja di sana. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berlaku segera. Wan jadi manajer perencanaan. Apakah semua mengerti? Aku akan jadi manajer. Masalah pameran itu ditangani dengan sangat sukses. Usahamu, semua orang telah menyaksikannya. Posisi ini memang pantas kau dapatkan. Ada yang keberatan lagi. Wan, periode ini kau sudah bekerja keras. Tencent mau diskusi hal lain denganku. Aku pergi dulu. Ya. Jika Wen Susu benar-benar seorang penipu, kali ini aku manfaatkan keluarga Wen untuk sepenuhnya mengeksposnya. The film was translated and narrated by Apakah M ini tentang Media. perusahaan keluarga? Aku mengerti, aku akan kembali sekarang. Wan, dengan hal sebesar ini terjadi di rumah, perusahaan keluarga kita juga akan bangkrut dan tutup. Kamu tidak akan hanya diam saja, kan? Wan, ayah juga. Sudah tak tahu harus bagaimana. Coba lihat apakah kamu bisa bicara lagi dengan Ketua Fu. Beri kami lagi 700 juta. Ya, beri kami 700 juta lagi. Itu akan cukup. Terakhir kali kamu memohon pada Ketua Fu, dia setuju begitu saja. Kali ini, pasti tidak akan ada masalah, kan? Ya. Baik. Wan memang yang terbaik. Sudah kubilang. Wan tidak akan mengabaikan kita. Kal. Wan, ibu tak memanjakanmu cuma-cuma. Tapi tidak ada yang namanya di dunia ini makan siang gratis. Aku setuju untuk membantumu. Kamu juga harus jujur padaku, kan? Katakan, yang sebenarnya. Apa maksudmu? Benda ini palsu. Bahannya baru ditambang tahun ini. Di mana Leontin Giok yang asli? Kamu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini adalah Leontin Giok dari dulu itu. Aku tak mau bicara lagi sama kamu. Sekarang hanya ada dua jalan di hadapanmu. Pertama, tak usah bilang apa-apa padaku. Saksikan keluarga Wen bangkrut. Kedua, katakan yang sebenarnya kepadaku. Aku akan minta Jingting beri kamu uang. Baiklah, aku akan memberitahumu. Tidak bisa bilang. Kalau kamu bilang, bukankah Susu? Lihatlah situasinya sekarang. Kamu masih melindunginya. Dia sudah anggap orang lain orang tuanya. Untuk apa simpan anak durhaka begini? Mungkin. Kalian bisa membicarakannya lagi. Tidak. Itu. Wan. Biarkan ayah jelaskan sebenarnya. Leontin Giok yang asli. Susu mengambilnya. Dia tidak hanya mengambil Leontin Giok itu. Dia juga mencari seseorang untuk membuat satu yang sama dengan yang ada di bahumu. Tanda lahir itu. Lalu kekeluargaan mengaku kerabat. Kamu benar-benar membiarkannya melakukan itu. Wan. Ayah. Hanya bingung sesaat. Lihat, demi ayah, karena sudah sampaikan semua kebenaran. Tolong bantu keluarga Wen lagi. Ya. Baiklah. Kamu tunggu saja dan lihat. Nyonya. Tuan Fu telah tiba bersama Nyonya Fu. Wan. Apa yang dia lakukan di sini? Ibu, Wan terakhir tindas aku di ruang tunggu. Apakah itu belum cukup? Kali ini dia benar-benar datang ke pintu kita. Ibu, aku sangat takut. Wan kesayanganku, jadilah anak baik. Kakek ibu dan ayah semuanya ada di sini. Jangan takut. The film was Kamu tak dengar translated Wan ku and takut. narrated Kenapa by kamu M tak suruh Media. mereka pergi cepat? Ibu. Kami sudah berteman lama dengan keluarga Fu. Meskipun ada beberapa kesalahpahaman, tidak ada alasan untuk mengusir orang. Kak. Kamu, Ya sih. Tenang sedikit. Menurutku apa yang dikatakan Enchen masih masuk akal. Di luar sangat panas. Cepat undang Tuan dan Nyonya Fu. Masuk. Ya.
Tuan dan Nyonya Fu, datang di hari yang panas begini. Ada apa? Nyonya N. Saya membawa istri saya untuk mencari orang tua kandungnya. Tuan Fu benar-benar tahu cara bercanda. Orang tua kandung Nona Wen, seharusnya mereka di keluarga Wen, kan? Kenapa mereka ke rumah kami cari orang tua? Nyonya An, ini adalah hasil tes paternitas antara aku dan Enchen. Kenapa kamu tidak melihatnya dulu? Ibu, Wen, orang itu selalu suka mencuri barang-barangku sejak kecil. Sekarang dia coba curi kalian dari kami. Ibu, cepat usir dia. Nona Wen, dulu saat kamu di keluarga Wen, kamu bersaing dengan Wan kami untuk kasih sayang orang tua kami. Sekarang keluarga Wen sudah bangkrut. Apa? Kamu meremehkan orang tua itu sekarang? Ibu, cepat lihat. Ini menunjukkan bahwa aku dan Wen memang saudara kandung. Apa? Bagaimana mungkin? Ini pasti palsu. Nyonya N. Saya selalu bertindak terhormat. Saya tidak akan pernah merendahkan diri untuk memalsukan sesuatu. Dokumen ini, apakah Anda benar-benar tidak akan melihatnya? Ibu, jangan percaya padanya. Wen, dia hanyalah pembohong. Ini? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Nyonya An, jika Anda mencurigai penilaian ini palsu, maka Anda mungkin sebaiknya mendengarkan apa yang dikatakan anggota keluarga Wen. Leontin Giok ini memang palsu. Leontin Giok yang asli diambil oleh Wen Susu. Dia tidak hanya mengambil Leontin Giokmu. Dia juga mencari seseorang untuk memalsukan tanda lahir sama seperti di bahumu. Pergi ke keluarga N naku kerabat. Tidak, itu tidak benar. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, itu tidak benar. Mereka semua berbohong. Mereka semua berbohong. Kamu harus percaya padaku. Kamu Wan. Lalu di bahumu. Bahu istri saya di sini. Awalnya memiliki tanda lahir merah. Tapi Wen Susu, agar berhasil menggantikannya, menjadi gila dan menemukan seseorang untuk menggunakan asam sulfat untuk menyiram istri saya. Bagus sekali. Bagus sekali. Keluarga Wen kalian benar-benar gila. Beraninya kalian manfaatkan masalah ini untuk berkomplot melawan kami. Seseorang, usir penipu ini. Wen Susu, keluar untukku. Ayah, percayalah padaku. Aku yang asli. Aku adalah putri sulung keluarga Wen. Ayah. Wen, aku nggak akan biarkan kau lolos. Aku nggak akan biarkan kau lolos. Wan, maafkan aku. Ini ibu. Ibu bodoh. Selama bertahun-tahun, putriku sendiri berdiri tepat di depanku. Tapi, aku tidak mengenalinya. Ibu. Anak baik. Tadi aku pikir kau terlihat familiar. Bukankah kau gadis yang menyelamatkanku hari itu? Bagus. Bagus. Benar-benar layak menjadi salah satu anggota keluarga kita. Kakak, duduklah. Nah, setelah bertahun-tahun ini, kamu sudah menderita. Ibu. Apa yang kamu lakukan? Aku mengambilnya duluan. Kau adalah Wen Susu dari keluarga Wen. Aku tidak. Nona muda tertua keluarga Wen yang terhormat. Akhirnya menjadi pengemis sepertiku. Mengais-ngais sampah untuk makanan. Aku sudah bilang, aku tidak. Ini semua karena Jalang Wan Susu itu. Aku akan membunuhnya. Jika bukan karena Wen, jika bukan karena dia, Fu Jingting tidak akan mengusirku. Jadi kamu juga dirugikan oleh Wen dan berakhir seperti ini. Bisakah kamu menelan ini? Apa yang ingin kau lakukan? Jika bukan karena Jalang Wen itu,
Bagaimana kita bisa menjadi seperti ini? Mengapa kita memungut sampah? Sementara dia hidup begitu nyaman. Aku ingin dia mati. Hanya jika dia mati, aku bisa menelan kebencian ini. Aku tak bisa ubah hidupku. Beritahu aku apa yang harus dilakukan. Jingting, aku sudah memberitahumu. Ini hanya masalah kecil di perusahaan. Aku akan segera kembali. Sudah kubilang, biarkan saja Qin Yi pergi. Ini masalah departemen kami. Bagaimana bisa kami merepotkan asisten Qin? Jangan terlalu manja. Pulanglah dan tunggu aku. Baiklah, kalau begitu aku pulang tunggu kamu. Pulanglah lebih awal. Ya. Wan, kamu sudah memiliki beberapa hari yang baik. Sudah waktunya pergi ke neraka. Ayo, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Tapi, tidak ada yang akan mendengarnya. Wen Susu, Jingting akan tahu. Dia tidak akan melepaskanmu. Fu Jingting, aku takut saat dia tahu. Kita sudah lama pergi. Kamu masih bermimpi. Jalan kecil. Jika kau mengikutiku lebih awal, menurutmu, kau akan seperti ini hari ini. Apa yang kamu lakukan? Jam berapa sekarang? Jangan lupa, jika kita membuang waktu, kamu dan aku akan sama-sama tamat. Mengerti? Apa yang ingin kamu lakukan? Fu Jingxing, Wan, bagaimana cara kami menyiapkan kematianmu? Apakah kamu puas? Fu Jingxing, lepaskan aku. Aku akan kembali minta Jingting untukmu. Kamu masih bisa kembali ke keluarga Fu dan menjadi tuan muda. Tapi jika kamu terus main-main dengan Wen Susu seperti ini, kamu hanya akan menjadi buronan mulai sekarang. Kau akan membantuku memohon. Mengapa kamu masih berbicara omong kosong padanya? Apakah kamu pikir Fu Jingting tahu kamu menculik Wan akan mengampunimu? Tindakan Wan, dia hanya ingin kamu menuju kematianmu. Benar-benar tidak berguna. Kamu percaya kebohongannya? Tidak, aku akan melakukannya. Wan, coba tipuku walau maut sudah dekat. The film was Mimpi saja. translated and Pergi ke narrated by neraka. M Media. Tidak. Tidak. Wan, Tuan Fu, Anda tidak bisa naik. Apinya terlalu besar. lepaskan aku. Aku akan menyelamatkan Wan. Tuan Fu, Wan. Maaf aku terlambat. Qin Yi, bawa dia ke rumah sakit. Wan, Wen Susu dan Fu Jingxing, keduanya sudah ditangkap. Maafkan aku. Aku gagal melindungimu. Boleh pukul atau marahiku saat kamu bangun. Baiklah. Kumohon. Tuan Fu. Ini adalah hasil tes yang baru saja keluar. Nyonya sudah hamil. Hamil 4 minggu. Apa? Jika Anda tidak percaya, lihatlah. Wan, kita akan punya bayi. Kamu harus bangun. Kamu harus bangun dengan selamat dan sehat. Sudah aku siapkan kejutan buatmu, Wan. Bangun dan temui aku, baiklah. Tuan Fu. Kamu berisik sekali. Kamu sudah bangun, Wan. Kamu membangunkanku dengan suaramu. Ini semua salahku. Wan, kita akan punya bayi. Kamu tahu, kamu sudah hamil 4 minggu. Aku sangat senang. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Aku juga. Senang sekali. Jingting. Kamu sangat misterius. Apa yang kamu lakukan?
Kakek. Ayah, ibu, kenapa kalian di sini? Wan Wan. Aku tak bisa berikan lamaran dan pernikahan lengkap. Ini salahku. Aku siap pakai seluruh usahaku untuk menebus apa yang kuhutang padamu. Wan Wan. Maukah kamu menikahiku lagi? Aku mau. Fu Jingting. Sisa hidupku. Aku serahkan padamu. Wan Wan. Seumur hidupku, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menjagamu tetap aman.